Hai, halo ai aku semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita akan reading, ya, temanya belum kita ketahui, sesuai kartu berbicara aja. Kalau kalian lihat kenapa lilinnya sudah menyala, tadi sudah jalan, aku sudah ritual candle, udah ritual candle, tapi karena aku ritual candlenya kan aku merem tuh, jadi aku nggak lihat, ternyata belum di on kan videonya. Begitu melek baru sadar. Jadi lilinnya aku biarkan menyala, kita ulang lagi ya. Jadi seperti biasa sebelum reading kita akan ritual candle dulu untuk mengisi atau mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Untung belum terlalu jauh sadarnya. Oke, kita lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Oke, sebelumnya aku mau mengucapkan selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru datang, baru singgah di channel aku. Semoga di channel aku kalian mendapatkan pesan positif atau manfaatnya, atau minimal terhibur lah. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian dan dukungan kalian terhadap channel aku selama ini. Ya, buat yang suka ngasih gift, thanks. Aku juga ucapkan terima kasih banyak. I love you all. I love you sekebon. Disclaimer dikit ya, ai. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok. Tapi jika tidak resonate, bacaannya tidak cocok, jangan dipaksakan ya. Karena ini energi general kolektif banyak orang. Jadi harus pintar menelan atau menelaah readingan ini. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Ingat ya, chat aja, jangan di miss call, nggak aku ladenin. Kita cek energi kamu dan dia terlebih dahulu. Oke, sudah dapat konektor antara kamu dan dia. Apa ini? Ace of Pentacle, ya. Ini hubungan yang mungkin saja berawal ada kaitannya dengan pekerjaan atau dari circle yang sama, ya. Entah ini circle pertemanan, circle pekerjaan, atau circle dari sosial media seperti itu. Ya, jadi ada situasi yang tidak langsung dadakan. Jadi mungkin sudah berada di situ, sudah mengamati satu sama lain, terjalin satu hubungan. Ada juga yang karena mungkin circle-nya adalah peluang, ya. Oke, kita lihat energi dia di sini ada Six of Swords, ya. Ada energi ingin bertransformasi, lelah, ya. Ada energi ingin meninggalkan situasi dia saat ini. Entah ini meninggalkan situasinya kalau lagi ada masalah, atau ingin meninggalkan kota bisa jadi, atau mau meninggalkan rumah kosan, ya. Pokoknya dia ingin bertransformasi, jenuh atau udah jelak, bosan dengan situasi yang dia hadapin, ya. Oke, kemudian di sini ada Knight of Swords, itu dia, ya. Ada keinginan untuk pergi, ada keinginan untuk mendatangi seseorang bahkan di sini, ya. Apakah transformasi ini mengacu kepada diri kalian nih?
Mungkin pingin bertransformasi, pingin datang lagi ke kalian juga bisa. Tapi ada beberapa yang sedang dihadapkan dengan situasi konflik ya, kalau aku lihat. Nggak tahu lagi berkonflik sama temannya kah, keluarganya kah, ya kalau yang berpasangan, pasangannya kah, atau rekan kerja juga bisa ya. Ada Ten of Pentacle. Ada konflik masalah finansial sepertinya. Ya nggak tahu apakah ada hutang, ada tagihan, ada cicilan yang belum tuntas. Makanya ada energi kayak pingin lari atau melarikan diri. Ya, atau ada hal-hal yang dia fokuskan, bisa jadi juga transformasi menuju satu tempat di mana di situ nanti dia bisa mendapatkan cuan lebih banyak daripada tempat sekarang. Itu. Jadi masalah dia lebih kepada tentang kehidupan dan finansial nih. Energi kalian di sini ada Six of Wands. Wow. Ada sesuatu yang sudah kalian menangkan tapi kok kayaknya nggak puas atau sedih. Jadi kayak kalian mendapatkan sesuatu nih, misalnya dapat pride lah atau dapat sesuatu dari hasil kerja kalian. Rasanya bangga, orang semua memuji kalian. Tapi di dalam diri kalian kayak ngerasa, aku mendapatkan sesuatu ini tapi kenapa ya aku ngerasa hampa. Jadi ada kemenangan tapi yang sepertinya bahagia sih bahagia, tapi kayak udah sekelibetan aja. Bahagia ya udahlah gitu. Tapi dalam bahagia kamu, dalam sesuatu yang kamu menangkan itu, ada kehampaan yang kamu rasakan. Itu ya. Kemudian di sini ada Tower nih. Ada sesuatu yang ambiar sebelumnya dan di sini kalian sedang mengupaya memperbaiki lagi, rebuilding, restruktur lagi. Karena di sini towernya tower yang rapih menuju ke atas. Artinya ada sesuatu yang sedang kalian bangun kembali, entah ini kehidupan, entah ini finansial atau tatanan diri kalian, self love-nya kalian, ya. Kemudian di sini ada Justice, ya. Ini tentang sesuatu yang kalian rasakan mungkin, ya. Ada sesuatu yang nggak tahu nih, ada dualitas kalau aku lihat. Ada satunya ngerasa kayak belum merasakan keadilan, ya. Kamu ngerasa sudah sejauh ini, sudah berkorban mungkin, atau sedang berupaya, kok kamu belum mendapatkan sesuatu yang adil menurut di mata kamu, ya. Tapi juga ada yang merasa bahwa justice ini tentang final decision. Artinya kamu ngerasa bahwa ini ada keputusan akhir yang harus aku buat. Artinya di sini kayaknya juga ini kalau diruntutkan ya, kalian ingin memenangkan sesuatu, yaitu membangun kembali sesuatu di dalam diri kalian, ya, karena tadi sudah mengambil satu sikap atau keputusan. Ini masih berkaitan dengan resolusi sepertinya kalau aku lihat. Ya udahlah, udah akhir tahun, capek nih nungguin terus si Bagong nggak nongol-nongol. Tinggalin aja, move on. Kayak gitu kayaknya niatnya. Betul apa betul? Kita lihat situasi kalian ya. Aku tuh tadi malam gak reading, sorry ya. Bukan karena kenapa-napa, gak pergi, gak sakit. Tapi ruangan aku penuh dengan laron. Kalau ada yang nanya, Mami Bali musim apa? Musim laron. Tapi sekarang udah gak ada sih, semalam aja. Jadinya akhirnya udah keburu males mau reading kemalaman. Oke, konektornya di sini ada typewriter, ya. Interogasi, desakan, analisa, perencanaan. Ini hubungannya mungkin terlalu dikontrol ya. Artinya kayak kamu pergi kemana diinterogasi, mau kesini ditanya, chatting sama siapa ditanya, serba diawasi, ya. Kemudian ada desakan. Ini bisa jadi kamunya atau dianya nih. Tergantung ya. Kemudian ada desakan. Desakan ini adalah tuntutan, keinginan, harapan. Katanya mau begini, kok sampai hari ini belum terjadi, belum juga gitu. Akhirnya nuntut-menuntut. Kemudian ada analisa nih dari sesuatu yang mungkin tadi tidak terrealisasi, akhirnya menganalisa, mencari mata rantai. Kenapa nih orang begini? Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Dan ada perencanaan di sini. Mungkin hubungan kalian sudah banyak rencananya nih, entah rencana mau menikah, rencana mau kabur, rencana mau kawin lari, atau rencana-rencana lainnya. Ya, oke. Di sini ada snake ya. Kalian berdealing sama seseorang yang pengkhianat, cerdik, licik, hasutan. Artinya kalau pengkhianat ya sudah. Kalau nggak dia mengkhianati pasangannya, ya dia mengkhianati kamu, ya. Ada third party. Orangnya lumayan cerdik, tapi cerdiknya ke arah yang licik.
picik, ya. Terus juga ada hasutan, artinya hubungan ini juga terkait dengan yang namanya trust issue. Mungkin dia terlalu gampang mendengar perkataan dari pihak luar, entah ini keluarga, teman, atau siapapun. Kemudian ada heart, soulmate, jatuh cinta, mencintai. Perasaan satu sama lain masih kuat di sini kalau aku lihat. Mungkin beberapa dia adalah soulmate kalian, ya, atau memang belahan jiwa. Soulmate belahan jiwa sama lah. Ada yang jatuh cinta dan saling mencintai. Hatinya masih terkonek sampai sekarang kalau yang aku lihat. Oke, kemudian ada lips ya, nih mempengaruhi, merayu, cinta segitiga. Nih mempengaruhi, nih tergantung tadi entah dari desakan atau permintaan atau keinginan, atau dipengaruhi juga bisa. Ya, salah satu pintar merayu atau bahkan ya sama aja, kedua belah pihak, nggak kamunya nggak dianya setali tiga uang nih, sama-sama pintar ngerayu, makanya terjadi cinta segitiga. Ini kalau yang berdealing sama third party aja ya, kan nggak semua ya. Kemudian ada cup, jatuh cinta lagi, perasaan romantis. Wow, ini hubungan kalian berapi-api ya, tapi sepertinya singkat kalau aku lihat. Ini banyak juga yang pertemuannya di sekitar tempat minum, nongkrong, klub, pub bisa jadi juga, atau dari tempat-tempat yang dimana suka kumpul-kumpul ya. Ada yang dari circle-nya gitu, tapi nggak semua. Kemudian ada foto, rindu, nostalgia, memori. Ini ada yang LDR ya, ada yang berjarak, berjedah, atau memang ada yang sudah berpisah. Ya, karena di sini ada kerinduan, ada nostalgia dan memori. Itu dia. Kita lihat dari tarotnya. Oke, di sini ada Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Devil, Scorpio, Capricorn, Scorpio dead. Kemudian ada High Priestess, suka kebalik aku antara dua itu. Ya, ada Ten of Swords, kemudian ada Two of Pentacles. Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn. Ya, kalau aku lihat di sini hubungannya terbelenggu atau sama-sama membelenggu. Sulit untuk terlepas dari pesonanya mungkin, atau larangan-larangannya, aturan-aturannya. Ya, makin ke sini yang kamu rasakan sudah bukan ke arah ketulusan atau cinta, tapi pembatasan-pembatasan, ambisi-ambisi, atau keinginan-keinginan yang mungkin sulit untuk kamu realisasikan atau kamu iakan. Walaupun sebenarnya mungkin bisa kamu iakan, tapi kayak ada perasaan, kok makin lama kok kayak aku makin menderita, kok kayak aku makin terdesak, kok kayak aku yang makin diperlakukan tidak adil. Seperti itu. Ya. Ada keinginan melepaskan diri dari dia, tapi begitu lepas nyesel. Aduh, kesel banget dengan hubungan ini, kayaknya aku mau tinggalin aja deh. Begitu berantem, ya udah bubar. Tapi begitu udah bubar, nyesel. Akhirnya balikan lagi. Karena di sini memang ada hubungan yang on off gitu. Ya. Dengan kartu Devil di sini banyak adiksi yang terjadi antara kamu dengan dia. Ya, kalau adiksi antara kamu dengan dia mungkin ada gairah, ada passion, sexual chemistry atau bercocok tanam. Atau ini kalau adiksi dari salah satu pihak yang nggak tahu di mana salah satunya yang mungkin ada kayak terlalu obsesi, terlalu posesif, terlalu mengontrol, ya, terlalu dominan lah katakan. Atau salah satunya lagi ada yang punya kecanduan sesuatu. Bisa jadi kecanduan pasangan, ya, gonta-ganti pasangan, playing around, atau game yang paling ringan, atau sampai ada yang kecanduan narkoba. Ada beberapa juga yang tersangkut masalah hukum di sini. Nggak tahu masalah hukum ini apakah dia bikin onar, atau masalah hukumnya mungkin ada urusan perceraian atau apapun lah yang berkaitan dengan legal, ya. Kemudian sini ada High Priestess, hubungan penuh dengan pembelajaran, tapi mau tidak mau belajar untuk bisa stabil, ya. Kamu merasa stabil, merasa balance, merasa pengen menguasai dia, pengen memiliki dia. Padahal kamu sudah sadar dalam hubungan ini udah nggak nyaman, tapi kayak ngelepas dia tuh kayak
nggak boleh gitu, jangan ya, walaupun menderita nggak apa-apa deh, yang penting dia sama aku, seperti itu. Jadi akhirnya ujung-ujungnya selalu terjadi konflik ya. Ini banyak sekali pembelajaran yang kalian petik dalam hubungan ini. Kartunya berat semua, ding. Bacanya nggak enak. Kemudian ada Ten of Swords, tuh dia terluka, tersakiti ya. Terlalu besar ambisi dan ekspektasi yang diletakkan dalam hubungan ini. Akhirnya entah menyakiti satu sama lain atau menyakiti diri sendiri ya. Kemudian dengan Two of Pentacles, kalian berdealing dengan situasi third party-nya juga kuat. Mungkin dia masih juggling ya, untuk menentukan pilihan antara kamu atau situasi-situasi yang ada di belakang dia, entah itu orang ataupun keadaan. Dan kalau yang aku lihat, kalian juga berdealing sama seseorang yang plain plan ya. Kalau bisa nggak usah memilih salah satu, tapi jalan dua-duanya atau semuanya berjalan tanpa ada larangan atau pembatasan dari diri kamu. Itu. Oke, kemudian di sini ada Three of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, third party. Dia menghadirkan situasi cinta segitiga. Ini third party-nya tergantung ya. Ada yang memang sudah tahu dari awal, ada juga yang mungkin tadi karena cheating di belakang kamu. Kemudian ada Five of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, dan ada Six of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Kamu masih ada di hati dia ini, ada kerinduan. Tadi juga ada gambaran seperti itu. Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Kemudian ada Ten of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Bottom of the deck, energi kalian ada The Star. Lagi banyak melakukan doa dan pengharapan. Ada afirmasi-afirmasi yang sedang kalian layangkan atau kalian naikkan ke langit. Ada doa-doa nih, entah apapun doa yang sedang kalian inginkan. Bisa terkait dengan dia ataupun untuk diri kalian sendiri. Saat ini banyak yang sedang mengambil ruang atau butuh space ya. Tapi sayangnya dari space yang kalian ambil, yang terjadi adalah ngambang ya. Kalian berada seperti di ruang hampa. Jadi kayak, aku memang pengen butuh space, tapi akhirnya kalian bukan memetik sesuatu, ya nggak semua ya, mungkin ada beberapa. Dalam diamnya akhirnya kayak nggak mendapatkan sesuatu, hanya kayak melewati masa itu aja, melewati kekosongan atau kehampaan itu. Jadi walaupun kalian berdoa, walaupun ada ambisi, ada semangat dalam kehidupan kalian, tapi kayak ada momen-momen tertentu kayak kalian tuh baal atau kayak ngambang gitu loh. Jadi kayak terlihat ngelamun tapi sebenarnya nggak ada yang kalian pikirkan, cuman kayak terbengong-bengong gitu aja, kosong ya. Oke, yang aku lihat seseorang saat ini ada keinginan untuk union atau renewal. Ada keinginan untuk bertemu lagi, merangkul. Ada energi hubungan yang hanya fun belaka, artinya memang sudah tahu konsep awalnya ya. Sudah tahu hubungan ini bahwa ada third party. Kita konsepnya begini ya, kita hanya senang-senang, jangan bawa perasaan, jangan begini, jangan begitu. Boleh bawa perasaan juga, tapi jangan cemburuan, jangan begitu. Tapi ya sepertinya nggak bisa. Namanya sudah kebawa sama perasaan, bermain sama darah dan daging hati ya. It's mean artinya nggak bisa dipungkirin ada aja yang namanya kecurigaan, kecemburuan, posesifnya juga ada tinggi, selalu berapi-api. Jadi ini banyak sekali yang ribut hanya gara-gara masalah waktu atau masalah lambat balas chattingan. Apalagi kalau ngelihat dia online tapi dia nggak jawab WA kamu atau chat kamu, ini langsung deh praduganya ke mana-mana, traveling. Selalu terjadi konflik batin antara kalian, konflik ya, antara kalian berdua tentang ucapan atau bahkan beberapa ada yang sampai adu jotos, seperti itu. Ada yang KDRT juga di sini walaupun nggak banyak ya. Kemudian di sini, kalau aku tarik energi orang ini saat ini dia sedang mengalami situasi konflik batin. Ada hal yang ruwet sedang dia hadapin kusut seperti kayak nggak menemukan jalan keluar.
ya. Konflik batinnya mengacu kepada kerinduan. Berarti ini banyak yang memang sudah di ghosting atau sudah terlepas ya. Six of Cup lagi banyak merindukan kalian, banyak bernostalgia atau banyak bermemori ria dengan hal-hal yang pernah kalian jalani bersama. Tapi sayangnya walaupun dia rindu sama kalian, jangan besar kepala dulu. Jangan senang dulu karena di sini ada energi defensif. Jadi kayak ini masih cuman kayak gini loh, kita tuh kadang-kadang pernah rindu sama seseorang, tapi bukan berarti rindu itu harus melakukan satu action untuk datang. Jadi kayak rindu itu sekedar di dalam hati, rindu itu kayak sekedar kenangan, tapi sudah sama-sama melanjutkan kehidupan, move on gitu ya. Karena sini ada Page of Swords ya. Dia tetap defensif walaupun sering memantau kamu, sedang memperhatikan kamu, walaupun ada keinginan untuk merangkul, memeluk kamu, barengan sama kamu lagi. Tapi seperti ada batasan yang sudah terjadi antara kamu sama dia, dan mau tidak mau ya sudah, dia harus lewatin itu. Jadi kalian ini selalu ada di isi hatinya atau di dalam hatinya. Hanya saja itu sekedar di dalam hati, tidak untuk dia lakukan action untuk datang menyampaikan aku kangen loh sama kamu, aku pingin datang loh, nggak gitu. Jadi kalian cuma dipendam di hatinya. Ada ruang tersendiri, ada laci, mungkin ada kabinet di dalam hati dia, di situ ada tempat kalian, gitu ya. Karena di sini terlepas apapun yang terjadi antara kamu sama dia, kamu pemenangnya di sini. Aku semua ya. Cuman kamu yang bisa membuat dia hangat. Cuman kamu yang bisa membuat dia merasakan yang namanya nyaman, damai, tenang, ya. Atau feelful, terbalik, fulfill, salah satunya, terisi segala sesuatunya, entah ini gairahnya, entah ini kebutuhannya, atau hal-hal lainnya, ya. Tapi so far sejauh ini yang aku lihat kayak ibaratnya dia melewati masa-masa itu, dia melewati kerinduannya, tapi gimana ya jelasinnya? Lebih kepada kayak ya udahlah, rindu ini dipendam aja deh, gitu, ya. Kayak kosong juga yang aku lihat. Oke, kita lihat yuk alasan dia kenapa sih kamu selalu ada di hati dia. Kenapa kamu selalu ada di hatinya? Tang tung tang tung. Oke, di sini ada Eight of Cups. Kemudian ada Five of Pentacles. Cancer, Scorpio, Pisces, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada Temperance, Sagittarius. Kemudian ada Ten of Cup. Ada dua Ten of Cup ya. Tuh. Tapi ini Ten of Cup-nya seperti Two of Cup ya. Kenapa kamu selalu ada di hatinya? Kemudian ada Three of Pentacles. Banyak support system di sini. Virgo, Taurus, Capricorn. Ya, kenapa kamu selalu ada di hatinya? Karena di sini, ya, ibaratnya di sini Eight of Cup, dia meninggalkan kamu kemarin karena terpaksa, ya. Entah ini terpaksa karena sudah terlanjur berkonflik, ya, atau juga terpaksa karena memang ada yang sudah ketahuan mungkin, atau terpaksa karena memang udah malu. Jadi dengan alasan yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya belum secara totalitas dia ingin meninggalkan kamu. Jadi kayak terpaksa entah karena keadaan atau karena sudah egonya udah memuncak ya. Jadi udah bablas, lepas seperti itu ya. Kemudian alasan kamu selalu ada di hatinya nih dia ya. Five of Pentacles adalah ketidakstabilan masalah finansial. Artinya ketika bersama kalian hidupnya baik-baik saja, hidupnya stabil. Beberapa kebutuhannya mungkin banyak yang kalian support ya. Mungkin ketika sama kalian dia naik elevator atau naik lift elevator sama ya. Sekarang dia harus pakai tangga. Artinya ya,
Ketika bersama kalian itu nggak ada capek-capeknya. Sekarang ketika nggak bersama kalian, dia harus capek, harus lelah, harus banting tulang mungkin. Makanya tadi di energinya kayak gitu, ya. Jadi kenapa kamu selalu ada di hatinya? Support yang selalu kamu berikan sama dia itu efeknya atau impactnya besar dalam kehidupan dia. Mungkin belum ada yang bisa menggantikan posisi tersebut. Makanya kamu masih ada di hati dia. Kemudian ada temperance di sini, ya. Kamu itu memberikan kestabilan sama dia, kamu itu memberikan balancing sama dia, dan kamu mungkin adalah orang-orang yang tidak perhitungan, ya, entah tidak perhitungan waktu, tidak perhitungan perasaan, atau tidak perhitungan masalah lainnya juga. Loyalitas yang kamu berikan ini menjadi kenangan di dalam diri dia, ya. Kemudian dengan Ten of Cup kamu itu ya sudah, ya, chemistry-nya dia rasakan sebenarnya sama kamu itu dapat, ya. Walaupun mungkin sama-sama toksik berdua, tapi ya itulah kekompakan kalian. Itu pemikiran dia, ya. Atau di sini ya memang dia sulit untuk melepaskan ingatan-ingatan apa yang sudah terjadi, atau apa yang sudah kalian bicarakan, atau apa segala candaan-candaan yang pernah terjadi sama kalian. Karena kalau yang LDR pasti nggak bisa nih belit-belit badan, ya kan. Pasti ujung-ujungnya cuman dari sosial media atau DM-DM-an atau chatting-chattingan. Tapi mungkin dari hubungan itu ada kenyamanan yang dia dapatkan, dia rasakan, ada perbedaan-perbedaan antara kamu dengan yang lain, ya. Kemudian ada Three of Pentacles. Kamu selalu ada di hatinya karena ini, ya. Ketika bersama kamu, dia merasakan dia berada di puncak, ya. Ibaratnya di bunganya bertumbuh di puncak. Ini juga tentang Pentacle. Mungkin ketika bersama kamu, yaitu tadi, ya, banyak sekali yang dia dapatkan atau dia petik hal-hal positif atau keberuntungan-keberuntungan lainnya. So, sekarang dia udah di posisi yang seperti ini. Makanya mungkin akhirnya kilas balik, flashback lagi. Aduh, udah enak-enak sama kalian. Kenapa cari ambisi yang lebih besar di luar sana? Taunya nggak ketemu, gitu. Kita cek perasaan dia ke kalian, ya. Perasaannya ke kalian di sini ada Knave of One atau Page of One, ya. Perasaannya kayak lagi agak mempertimbangkan sesuatu tapi sudah mengamati. Tapi takut, diam di tempat, ya. Jadi kayak nggak bisa melakukan apapun sekalipun dia punya rencana. Jadi sepertinya kayak ada kesalahan besar yang mungkin saja sudah dia lakukan, dan ini sedikit banyak berpengaruh pada tindakan dan pikiran dia. Kalau perasaan terlihat sih tadi, ya, ada kerinduan. Ada Ace of One, sering stalking kalian. Mulai melakukan pengamatan dengan tindakan ngintip-ngintip dulu, ya. Jadi Ace of One ini tindakannya adalah, actionnya adalah ngintip-ngintip dulu, melihat situasi kalian, melihat keadaan kalian, atau melihat kehidupan kalian saat ini, ya. Ada yang ingin dia mulai sih di sini dalam hubungannya sama kamu. Kemudian ada Judgment, perasaannya ke kalian lagi banyak melakukan doa dan pengharapan. Even beberapa di antara mereka, ya, sepertinya lagi dapat tabur tuai. Ya, ini ada beberapa di antara kalian yang pasangan suami istri mungkin sedang mediasi atau menunggu ketok palu nih. Ada legalitas yang akan kalian tanda tanganin secara sah atau secara legal. Kemudian ada Nine of One, perasaannya sama kamu tuh berapi-api, tapi juga walaupun berapi-api tapi harus berhati-hati, ya. Ini adalah hubungan yang disembunyikan banyak sekali. Perasaannya ke kamu tuh dia bisa kayak recovery banget deh. Mungkin dia ketemu kamu dari luka batin masa lalu, ketika sama kamu tuh merasa terobati, ya, terlepas apapun yang sudah dia lakukan ke kamu, tapi perasaan dia seperti itu. Jadi kayak kamu itu pernah menjadi penyembuhnya dia. Kamu itu pernah menjadi seseorang yang benar-benar menuntaskan situasi masa lalunya. Oke, kemudian sini ada Queen of One. Perasaannya ke kalian masih ada ketertarikan, ya. Buat dia kalian masih seseorang yang menarik di sini. Masih seseorang yang cakep, yang cantik, atau punya potensi sendiri. Jadi masih ada ketertarikan yang besar, ya. Ini ada Aries, Leo, Sagittarius paling banyak. Kita lihat ada tindakan nggak sih dari dia dalam waktu dekat.
ada tindakan nggak dari dia dalam waktu dekat? Karena kalau aku lihat kayak energi maju mundurnya kuat sekali. Oke, di sini ada Knight of Cup. Mungkin beberapa di antara kalian akan kehadiran dia, Cancer, Scorpio, Pisces. Ada Knight of Cup, ingin datang lagi menawarkan perasaannya kepada kalian, ya. Kemudian ada Ace of Swords. Nah, Gemini, Libra, Aquarius. Tindakannya mungkin akan mencoba memulai koneksi dengan berkomunikasi dulu atau menghubungi kalian. Ada tindakan nih beberapa di antara kalian ya. Kemudian ada Nine of Pentacles nih. Nine of Pentacles, tindakannya di sini ya pingin nyaman lagi sama kalian. Ada beberapa yang masih mikir-mikir sih, Virgo, Taurus, Capricorn ya. Walaupun perasaannya kuat, tapi kayak ada gengsi yang besar di sini. Jadi walaupun dia sebenarnya pingin datang, tapi dia mencoba menenangkan diri dulu. Ketika perasaannya sudah tenang, sudah nyaman, mungkin baru dia datang. Ya, ada the Fool, ada new beginning, awal mula baru dari nol kakak, dari nol kakak, ya. Butuh motivasi sih dia. Ini kalau udah ada motivasi aja, entah dari temennya atau dari siapa yang terdekat, udah lu maju aja sana, datang langsung nih. Ini kayak lagi pingin new beginning tapi kayak agak kurang termotivasi aja. Ambil yang di sini. Perasaannya ke kalian ada Three of Cup. Wow, keluar lagi Three of Cup. Ya. Perasaannya pengen union, ingin renewal, ingin bertemu lagi, ingin bersua lagi kepada kalian. So, bisa aku katakan 40% mungkin pergerakannya cepat yang akan datang, tapi tergantung divine timing kalian masing-masing ya. 60%-nya lagi sabar-sabarlah sampai tahun depan. Ya, karena mungkin banyak pertimbangan yang dia lakukan. Energi dia saat ini ada Two of Cup, energi yang bisa dikatakan dia nggak bisa lepas dari kamu. Ada energi twin flame antara kamu dengan dia, ya. Terlepas apapun bentuk hubungan kalian, kalian selalu ada di hatinya. Itu dia. Kita cek zodiak. Cek ini yuk, perasaan terdalam dia. Kok penasaran ya? Kita lihat alam bawah sadarnya ya, nyampein apa dia. Oke, di sini ada aku masih peduli dengan kamu. Tuh. Yang kedua, aku mau memberitahu bagaimana perasaanku yang sebenarnya. Dia ingin ngasih tahu perasaan dia yang sebenarnya ke kamu. Aku mau kamu kembali. Kemudian, aku belum siap untuk berhadapan dengan kamu. Nih dia kan, mungkin tadi dia butuh ketenangan dulu, nyaman dulu sampai dia benar-benar siap. Tapi perlu kalian pertimbangkan, siapnya dia kapan? Ya, hari raya monyet kah? Ladang gandum jadi kokokran kah? Ubanan kah? Ya, capek nanti kalian nunggunya ay. Kemudian di sini ada tolong ingatkan diriku ketika aku salah. Mungkin kalian sudah banyak mengingatkan, ya. Tapi gimana? Masa mau terus-terusan diingatkan terus, ya. Oke, bottom of the deck-nya aku cuman benar-benar ingin memegang erat tanganmu sekarang. Itu dia alam bawah sadar dia. Kita lihat zodiaknya ya. Ada Scorpio, Cancer, Sagittarius, Libra, Gemini, Leo. Bottom of the deck-nya Aquarius. Udah dibilang jangan telepon ai. Kemudian ada O.
kemudian ada J, kemudian ada F. Apalagi kalau nelponnya malam, aku pasti reading. Di atas maghrib tuh udahlah jam kerja aku, jam dinas aku. Ada K. Kalau siang pun aku nggak jawab, apalagi malam. P, Y, lanjut B, T, BT, BTH, C, R. Kalian tuh nggak baca gitu di deskripsi, chat only, chat only. Teks aja, message aja, chat aja. Angka 2, 8, 29, 5, 30, 11, 16, 7, 13, 20. Bottom of the decknya 15. Kita lihat pesan buat kalian. Oke, di sini ada saatnya mundur selangkah untuk fokus pada diri sendiri dan menghabiskan waktu dengan dirimu. Alihkan pikiranmu pada hal-hal yang positif. Ini adalah saatnya kamu mencintai diri kamu sendiri. Saat cinta untukmu, surat cinta untukmu, sorry. Aku memikirkanmu setiap saat. Cintamu adalah tempat paling nyaman untukku saat ini. I love you. Sesuai tema ya. Kamu selalu ada di hatinya. Kemudian ada saling mengkritik satu sama lain tidak akan membuat hubungan jauh lebih baik. Justru itu yang menyebabkan ketidakbahagiaan lebih dalam hubungan kalian. Cintai dan terima ketidaksempurnaan pasanganmu dan berusaha berkompromi dengan keadaan itu akan merubah hubungan kalian lebih indah. Itu dia. Ayah-ayahku semua, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye, ai.